Skenario Jingga dan Senja Jogja, karangan Husein Hekal Muhammad. Aku termenung diam di salah satu kafe di sudut kota Jogja. Senja ini begitu ingin aku nikmati dengan ketenangan yang diberikan oleh siluet jingganya, sembari menatap hiruk-pikuk jalanan kota Jogja yang seakan-akan tak pernah mengerti kata istirahat. Vanilla latte yang aku pesan menyeruakan aroma hangat sekaligus khas yang dimilikinya. Buku tulis kecil yang sedari tadi kubawa masih bersih dari tulisannya, yang seharusnya sudah sedari malam terisi oleh skenario-skenario alur cerita. Pikiranku kacau karena deadline yang diberikan guruku sudah hampir berakhir. Aku hanya ingin tenang sebentar, batinku dalam hati. Aku mengacak rambut sebahu yang aku miliki sembari mengerang pelan. Aku melepas kacamataku sembari perlahan memijit keningku, hingga suara itu datang. Suara yang kurasa tak asing dan telah lama tidak aku dengar kehadirannya. Kala, ucap suara itu. Aku menoleh mencari dari mana sumber suara itu. Seorang laki-laki berdiri di samping mejaku sambil menilipku. Aku balas menatap laki-laki itu, mencoba memperhatikan perawakannya. Rambutku mahair, kacamata bundar, hoodie merah marun. Aku mengernyitkan kening, gagal mengingat siapa laki-laki itu. Siapa ya? Tanyaku pada akhirnya. Laki-laki itu terkekeh pelan mendengar pertanyaanku. Lupa ya? Sebentar, sebelumnya benar ini dengan Mbak Jingga Sandiakala? Tanyanya. Aku mengangguk pelan. Laki-laki itu tersenyum lalu melepas kacamata miliknya sembari menyugar rambutnya. Aku terkesiap ingat siapa laki-laki ini. Kak Senja? Ucapku pelan. Laki-laki itu tersenyum kecil sembari mengangguk. Aku mengerjapkan mataku tak percaya. Boleh aku duduk di sini? Tanyanya. Aku mengangguk, mempersilahkan dirinya untuk duduk. Kemudian dia duduk di depanku. Seorang pelayan datang menghampiri dirinya. Mochaccino satu aja, ucapnya. Kemudian kembali menatap diriku. Pelayan itu berlalu pergi, meninggalkan aku dengan dirinya. Kok Kak Senja bisa di sini? Tanyaku. Dirinya hanya tersenyum kecil seperti menyembunyikan sesuatu. Ya, lagi gabut aja sih. Lagian juga kamu kenapa di sini? Tanyanya balik. Malah tanya balik batinku. Dan dari situ pembicaraan kami mulai bergulir ke sana kemari. Nama Stella Senja, begitu nama lengkapnya. Kakak kelasku waktu aku masih menduduki bangku SMA. Aku bisa menyebutnya sebagai salah satu teman dekatku. Seingatku, dulu perawakannya tidak seperti sekarang. Walaupun harus aku akui, paras tampan yang dimilikinya tidak pernah berubah. Ada satu momen yang tidak sanggup aku lupakan perkara Kak Senja. Waktu itu, aku kelas 11, Kak Senja kelas 12. Kak Senja mengungkapkan perasaan suka yang dimilikinya kepada diriku. Aku hanya terdiam, menatap mata teduh laki-laki itu. Aku tidak mampu menjawab apa-apa. Ingin sekali aku menangis. Bukankah dia tahu aku sudah mempunyai kekasih? Kenapa dia malah mengungkapkan perasaan yang dirinya miliki kepadaku? Bukankah banyak perempuan di luar sana selain aku? Perempuan yang bahkan belum mempunyai kekasih. Saat itu, pada akhirnya aku menolaknya. Aku
tertunduk setelah mengatakan kata penolakan itu. Dia hanya tersenyum kecil. Tenang, aku gak pernah merasa menyesal telah ngomongin perasaanku ke kamu. Aku tahu kamu udah punya pacar. Aku juga sudah memperkirakan kamu bakal ngomong gitu. Yang penting kamu sudah dengar perasaanku. Itu sudah buat aku lega, ucapnya sembari tertawa pelan. Aku hanya terdiam, merasa sebagai orang yang melukai orang lain. Kembali ke masa sekarang, aku terus berbincang seru dengan dirinya, melupakan sejenak tugas membuat sebuah skenario yang aku miliki. Gimana kabarmu sama Angga? Tanyanya tiba-tiba. Aku tersenyum miris, menduga pertanyaan ini pasti akan keluar dari mulutnya. Aku menggeleng pelan sembari terus tersenyum kecil. Suasana hening sekejap. Hingga pada akhirnya, dia mengusap pelan pipiku, menasihatiku dengan berbagai kata-kata penyemangat. Aku tersenyum, mengerti apa yang dia ucapkan. Kami terus bercerita, hingga pada akhirnya waktu yang tak pernah berhenti memutuskan pembicaraan kami. Dia berpamitan kepadaku, meninggalkan sedikit kenangan yang membuatku kembali membuat sebuah harapan. Punggung laki-laki itu perlahan hilang di balik pintu kaca kafe. Vanilla latte yang aku pesan sudah dingin. Aku menatap buku tulis di depanku, tersenyum sembari menulis skenario terbaik yang sudah diberikan oleh Jogja kepadaku. Napastalah senja.